min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Apa mana tenggelamnya matahari? Mana dari tenggelamnya matahari itu bola. Bola matahari kita sebut bola karena dia bulat. Dia bola matahari itu kalau sudah asar menjelang maghrib di alam yang enggak ketutup oleh mendung, maka dia itu akan kelihatan menguning memerah. Sinarnya mulai redup. Lah, bola matahari ini tenggelam di balik ufuk. Al-ufuku itu adalah garis pemisah antara langit dan bumi. Atau dalam istilah ilmu falaknya al-khat al-wahmi. Jadi garis garis bayangan antara langit dan bumi. Kalau kita ke laut, di ujung mata memandang, di ujung laut itu seakan-akan kita melihat ada garis lurus begitu, garis itu lurus. Garis itu yang bagian bawah air, bumi, yang bagian atas langit. Lah itu namanya garis ufuk. Kalau di barat itu namanya ufuk gharbi, ufuk barat. Ufuk itu didapatkan di mana? Didapatkan di tanah lapang yang datar atau laut. Di tanah lapang yang datar, nggak ada gunung, nggak ada bangunan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada pepohonan yang ada di sebelah barat, maka garis itu namanya garis ufuk. Biasanya didapatkan di laut atau di padang pasir. Kalau kemudian matahari tenggelam, bola mataharinya itu tenggelam, gitu ya, di balik ufuk itu, maka apabila telah tenggelam sempurna, berarti matahari dianggap telah tenggelam. Matahari dianggap telah tenggelam. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sinarnya masih menjulang ke atas. Sinarnya itu masih menjulang ke atas, ya nggak apa-apa, sinarnya masih ada, yang penting bola mataharinya sudah tenggelam. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Orang itu kalau tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama itu karena puasa. Kemungkinan kedua karena malas makan. Kemungkinan ketiga karena urusan kesehatan kedokteran, dia diperintahkan oleh dokter untuk nggak makan, nggak minum. Begitu karena mau menjalani operasi dan yang lainnya, maka semua amal tergantung kepada niatnya. Puasa ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriyah. Hanya para ulama kita berselisih apakah wajibnya itu di bulan Sya'ban atau wajibnya itu di bulan Rajab. Tapi yang jelas mendekati bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, itu diwajibkannya puasa. Tapi tatkala diwajibkan, itu puasa itu mengalami dua masa dalam syariat pewajibannya. Yang pertama diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa apabila telah masuk bulan Ramadan, tapi boleh pilih. Yang mau puasa monggo, yang nggak mau puasa padahal kuat puasa boleh, asalkan bayar fidyah. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum." Dan jika kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Itu di awal-awal masa Islam. Kemudian hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang enggak ada ulur wajib puasa. Yang ada ulur karena sakit, karena safar, maka boleh enggak puasa dengan membayar fidyah. Dan bagaimana firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menghadir, tidak safar, tidak sakit dan yang lainnya pada bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia berpuasa. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini memiliki banyak keutamaan. Bulan Ramadan sendiri memiliki banyak keutamaan. Jadi kalau kita bahas tentang puasa Ramadan, maka itu ada dua sisi keutamaan. Satu, puasanya. Dua, Ramadannya. Kalau digabung, berarti
ada dua kemuliaan yang tergabung di situ. Kalau kita bahas tentang hadis-hadis puasa, keutamaan berpuasa, itu bukan puasa Ramadan aja, tapi semua puasa. Semua puasa. Semacam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sebuah hadis qudsi atau hadis ilahi, di mana beliau SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalnya anak Adam itu milik dia kecuali puasa, itu milikku, saya akan membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila salah satu di antara kalian itu sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, jangan berbuat rafath, jangan teriak-teriak yang enggak benar, jangan berbuat kebodohan. Yani fa in syatamahu ahadun aw qatala, jika dia cela, diperangi, falyaqul, katakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Yani walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu fami ahadikum, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut yang enggak enak dari bau mulutnya orang yang berpuasa itu, atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil misk, lebih dicintai oleh Allah pada hari kiamat nanti dibandingkan dengan baunya kasturi. Walis-shaimi farhatan, orang yang puasa itu mempunyai dua kemuliaan, yakni farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yani puasa senang tatkala dia berbuka, senang tatkala dia itu bertemu dengan Tuhannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini berkaitan dengan apa? Hadis ini berkaitan dengan puasa umum, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena puasa itu kan dalam hukum fikihnya ada dua, ada puasa yang wajib, ada puasa yang mustahab, yang sunnah. Puasa yang wajib itu ada tiga, ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar. Jadi puasa wajib itu ada tiga, puasa Ramadan, dan itu yang masyhur, puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Adapun yang kedua, puasa adalah puasa sunnah. Dan puasa sunnah itu ada dua. Ada puasa sunnah yang muqayyad. Muqayyad dalam arti terikat dengan kondisi dan waktu tertentu. Kayak puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa ini, puasa itu namanya puasa-puasa muqayyad. Yang kedua ada puasa sunnah yang mutlak. Ya pokoknya kepingin puasa maka dia berpuasa. Itu namanya puasa yang mutlak. Puasa yang mutlak. Puasa apapun masuk dalam keutamaan hadis yang tadi. Sebagaimana juga hadis tentang pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang akan masuk surga dan dia itu puasanya bagus. Maka itu berlaku untuk semua puasa. Adapun Ramadannya sendiri, maka Ramadannya itu mempunyai keutamaan tersendiri. Dan amal apapun yang dilakukan pada bulan Ramadan itu mempunyai nilai tersendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahihain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabu an-nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan suffidat syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Maknanya apa? Maknanya ada dua makna yang muncul di kalangan para ulama kita berkaitan dengan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Yang pertama, dibuka pintu-pintu surga dalam arti pintu surga itu benar-benar dibuka di bulan Ramadan. Itu makna yang pertama. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan maknanya adalah pintu-pintu, jalan-jalan amal kebaikan itu dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan
barang siapa yang melakukannya maka akan mengantarkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini yang lebih tepat. Begitu juga dengan wa ghulliqat abwabun nar. Dan dibuka atau ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan benar-benar dikunci, semakin rapat kuncinya. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah amal-amal maksiat, amal-amal kejelekan, amal-amal kedurjanaan, yang barang siapa yang mengantarkannya, barang siapa yang mengamalkannya akan mengantarkannya ke pintu neraka, tertutup di bulan Ramadan karena orang dan nuansa sedang dalam nuansa ibadah. Wasufitati syayatin, dan setan itu dibelenggu. Makna dari setan dibelenggu, sebagian ulama juga mengatakan memang setan benar-benar dibelenggu. Sebagiannya mengatakan setan tidak dibelenggu, tapi setan jadi tidak bisa leluasa menggoda manusia karena manusia sedang fokus dalam ibadah siang dan malam, jadi sehingga tidak bisa menggoda mereka, dan itu makna setan dibelenggu. Wallahu alam tentang makna dari hadis itu. Begitu juga dengan amal-amal secara umum dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang qiyam Ramadan, puasa Ramadan, barang siapa yang qiyam lail pada malam Lailatul Qadar karena iman, dorongannya dorongan iman, ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, semua keagungan, semua kemuliaan ini harus dipersiapkan yang sematang-matangnya. Harus dipersiapkan yang seagung-agungnya, karena kita akan menyambut sebuah tamu yang amat sangat agung. Sebuah tamu yang amat sangat agung. Apa yang akan kita hasilkan di bulan Ramadan sangat tergantung dengan persiapan apa yang kita siapkan untuk menyambutnya. Meskipun dalam kondisi kita yang semacam ini, kita sekarang nggak tahu, Parafitin azanillahu wa iyyakum, apa yang akan Allah takdirkan kepada kita di bulan Ramadan depan. 1 bulan lagi. Apakah masih dalam nuansa seperti sekarang ini, yang serba tidak boleh kumpul-kumpul, yang efeknya nanti berarti sholat tarawih pun dibatasi, kumpul-kumpul Ramadan pun terbatasi, ataukah sudah Allah lepaskan wabah ini dari negeri kita, dan itu yang kita harapkan. Apapun nanti kenyataannya, jalani sesuai dengan kehendak Allah, jalani sesuai dengan takdir Allah. Yang penting kita menyiapkan diri sesiap-siapnya. Karena Ramadan itu, kalau boleh saya ibaratkan, adalah hadiah yang hanya Allah berikan nilai maksimalnya kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan dan mempersiapkannya. Kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau mengatakan, Rajabun syahrul Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahrus saqi lizzara, wa Ramadan syahrul hasad lizzara. Rajab itu bulan nanam, Rajab itu bulan tanam. Sya'ban itu waktunya ngeramut, waktunya ngairi, waktunya ya ngeramut, merawat. Kalau Ramadan waktunya panen. Maka jangan harap-harap panen kalau nggak pernah nanam, kalau nggak pernah ngeramut. Rajab sudah lewat, Ustaz. Ya, Rajab sudah lewat. Masih ada waktu 1 bulan. Maksimalkan. Yang merasa terlambat, maksimalkan menghadapi Ramadan. Terutama ada kemungkinan kuat, dan kita nggak tahu, Ramadan itu masih terjadi kayak sekarang. Dalam prediksi para pakar yang berkaitan dengan wabah corona yang sekarang sedang melanda negeri Nusantara yang tercinta ini. Apapun nanti kenyataannya, maka insya Allah semua amal kebaikan kita
akan tetap berlaku apabila kita mampu mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bahas atau kita baca hadis yang pertama dari Bulughul Maram. Hadis yang pertama dari Kitabus Shiyam, hadis yang ke-650 dari Bulughul Maram. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadhana, jangan kalian itu mendahului Ramadan, bisawmi yaumin wala yaumain, dengan puasa sehari atau 2 hari, illa rajulun kana yasumu sauma, kecuali seseorang yang dia sudah biasanya berpuasa pada hari itu, falyasumhu, maka silakan berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Beliau dari suku Daus. Tatkala beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Nama beliau Abdul Syams, hamba matahari. Hamba matahari. Tatkala beliau masuk ke dalam agama Islam, namanya adalah nama yang mengandung makna kesyirikan. Karena namanya adalah nama yang mengandung makna kesyirikan, maka diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Beliau seorang sahabat yang agung. Beliau sadar bahwasanya beliau tidak masuk dalam jajaran para sahabat pertama yang masuk Islam. Beliau sadar beliau termasuk dalam jajaran sahabat pertama yang masuk Islam. Beliau bukan masuk dalam as-sabiqun al-awwalun, karena beliau masuk Islam setelah Hudaybiyah. Dan beliau ingin melejitkan kemampuan diri dengan kekurangan yang beliau miliki. Akhirnya beliau mempelajari ngangsu kawaruh, mempelajari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu wahyu, pagi, siang, sore, malam, begitu terus tanpa putus, sehingga menjadi seorang yang sangat banyak menimba ilmu dari beliau. Bahkan dalam dunia ilmu riwayat, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis itu lebih dari 1000 hadis. Ada lebih dari 1000 hadis. Tidak semua sahabat riwayatnya banyak. Ini kata sebagian para ulama, sab'um minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudhari. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, wa kadza Ibnu Umar. Ada 7 sahabat yang mereka meriwayatkan hadis dari atas 1000. Abu Hurairah, Sa'd, Jabir, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kadza Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'd siapa ini? Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan Al-Hudri, yang masyhur dengan nama Abu Sa'id Al-Hudri. Jabir bin Abdullah. Anas ibnu Malik. Siddiqah Aisyah As-Siddiqah binti Abi Bakar. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, kada Ibnu Umar, demikian juga dengan Abdullah ibnu Umar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan terlebih dulu berpuasa 1 hari, jangan pula 2 hari, kecuali orang yang sudah biasa puasa pada hari tersebut, maka silakan kalau mau puasa. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ada 3 makna.
Itu ada 3 makna. Makna yang pertama, makna hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari satu jalan, dari satu sahabat, dari satu makhraj. Yang kedua, hadis itu disepakati oleh Bukhari, Muslim, Ahmad. Makna yang ketiga, hadis itu memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang disepakati oleh para ulama. Dan makna yang pertama itu makna yang masyhur. Makna yang pertama itu makna yang masyhur. Jadi jika disebut muttafaqun alaih, terutama dalam kitab Bulughul Maram ini, maka yang dimaksudkan adalah hadis itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalan, dari sahabat yang sama. Apabila tidak dari sahabat yang sama, maka diistilahkan oleh para ulama dengan rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu perbedaan antara keduanya. Hadis ini para jemaah sekalian memberikan kepada kita faedah-faedah penting dalam masalah hukum berpuasa. Hukum berpuasa. Yang pertama, hadis ini memberikan kepada kita larangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan lusa Ramadan, maka dilarang besok untuk berpuasa. Ini larangan besok untuk berpuasa. Kenapa? Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa ya kok mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1-2 hari sebelumnya kok dilarang? Padahal kan orang itu kadang-kadang kepinginnya hati-hati, daripada bablas lebih baik didahului. Ternyata kok malah dilarang. Ada beberapa alasan hikmah yang dimunculkan oleh para ulama kita. Yang pertama, biar dipisahkan, biar dibedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Itu semakna dengan larangan Rasulullah SAW menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah, kecuali kalian itu ngomong dulu atau pindah atau bergerak sebagai tanda bahwasanya ini bukan sambungan. Puasa pun begitu. Jadi ini biar ada pemisah, ini wajib, ini sunnah, maka jangan disambung. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mendahului puasa 1 hari, 2 hari sebelumnya, biasanya niatnya itu adalah untuk hati-hati. Besok itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan ya, nggak jelas, puasa ya lah. Kalau tanggal 30 Sya'ban yuk jadi sunnah, kalau tanggal 1 yuk jadi puasa Ramadan. Lah, yang nggak jelas semacam ini nggak sah dua-duanya. Karena puasa Ramadan itu butuh niat, dan niat itu azmul qalb. Azmul qalb. Mantepnya kerentek hati, kehendak hati. Dan kalau itu nggak mantep, apa yang diinginkan malah nggak sah. Ini malah tidak sah. Ini. Nah, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok dilarang menyambung puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya? Ini karena puasa Ramadan itu tanda awalnya jelas. Insya Allah nanti akan kita bahas, melihat hilal atau menyempurnakan bulan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Faedah berikutnya adalah menutup pintu was-was. Pintu was-was itu diawali dari sikap kehati-hatian tak berdasar. Jadi hati-hati itu ada 2. Ada hati-hati yang
ada dalil yang mendukungnya dan itu ihtiyat yang diperintahkan. Itu warok. Ihtiyat, kehati-hatian, warok yang diperintahkan. Yang kedua, sikap kehati-hatian tanpa landasan dalil. Itu awal was-was. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Masanya Ramadan itu jelas. Jadi masuknya Ramadan itu jelas. Tatkala masuk Ramadan itu jelas dengan adanya hilal atau dengan berita terpercaya dari dua saksi yang adil, insya Allah nanti kita bahas, atau dengan menyempurnakan kalau di negeri kita dengan berita resmi dari negara besok Ramadan atau tidak, itu jelas. Maka jangan munculkan sikap ragu-ragu. Yang sikap ragu-ragu ini memunculkan sikap yang katanya hati-hati, padahal itu bukan hati-hati. Sikap keraguan-raguan dan sikap was-was. Sedangkan kalau sikap was-was semacam itu akan berefek yang jelek dalam dirinya. Wallahu a'lam. Itu faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Larangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu dikecualikan satu kondisi, yaitu jika ada orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka nggak apa-apa, karena tatkala dia berpuasa berarti dia itu adalah karena puasa kebiasaannya, bukan karena Ramadan. Gambarannya awal Ramadan itu jatuh hari Selasa. Ada seorang namanya Zaid, misalkan dia itu biasa puasa Senin Kamis, Senin puasa Kamis, puasa Senin Kamis, puasa, selalu puasa banget itu. Maka dalam kondisi dia semacam itu, di tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban dia itu puasa Senin. Boleh bagi dia untuk berpuasa pada hari itu karena memang biasanya dia itu puasa Senin dan Kamis, bukan karena mendahului Ramadan. Karena beliau mengatakan illa rajulun kana yasumu sauman, yani fal yasumuhu, maka silakan bagi dia untuk yani berpuasa. Wallahu alam, sudah Isya. Insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis-hadis berikutnya yang berkaitan dengan hukum-hukum berpuasa. Kita usahakan jadi di pertemuan Sya'ban ini fikih puasa minimalnya banyak yang sudah kita pelajari dari kitab yang mulia ini. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.